Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, saudara-saudari, para pecinta wali-wali Allah, kita mengenang sejarah singkat makam waliullah KJ Muhammad Tahir yang terapung di tengah laut Batakan. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita mengenang syarat daripada utama berziarah makam waliullah. 3 syarat utama berziarah makam waliullah. Yang pertama, berdoalah kita sebelum berangkat. Yang kedua, ikhlaslah hati kita mengorbankan harta, waktu, kelelahan, kepayahan semata-mata mengharapkan rahmat ridhanya Allah dan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bertawasullah kita kepada baginda Rasulullah, para wali-wali Allah, dan membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir, berdoa agar senantiasa dikabulkan oleh Allah hajat kita sesuai masing-masing. Amin Allahumma amin. Yang jelas kita menyatukan doa munajat kita kepada para wali Allah, bahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi tamu-tamunya wali-wali Allah dunia dan akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sekarang mengenang sejarah singkat atau manaqib wali Allah yang bernama Kiai Haji Muhammad Tahir. Beliau juga adalah salah satu keturunan cucu atau buyut dari Syekh Muhammad Arsyad bin Syekh Abdullah Datu atau Anggah Kalampayan, yang bermakam beliau atau bertempat makam beliau di tengah lautan Batakan, Kalimantan Selatan. Juga disebut Datu Pemulutan, yang maksudnya beliau suka memulut burung, artinya suka mencari burung dengan cara memulut burung, atau bahasa sekarang berburu mencari burung. Makam beliau Kiai Haji Muhammad Tahir ini bertempat di tengah lautan Pulau Batakan yang disebut Pulau Datu Pemulutan, yang bernama Kiai Haji Muhammad Tahir, seperti video yang ini. Di zaman dulu ketika Datuk Kiai Haji Muhammad Tahir memulut burung, di pulau ini masih menyatu tanahnya dengan pantai Batakan, artinya masih berait. Pulau ini masih berait, berarti tidak dinamakan pulau karena masih berait tanahnya dengan Batakan, artinya dengan pantai ini. Kiai Haji Muhammad Tahir beliau suka dan sering ke pulau ini untuk berkhidmat, beribadah, bertakhanut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang ke pulau ini dari dalam pagar Martapura hanya dengan pakai perahu kecil atau jukung kecil dengan pakai pangayuh seadanya. Namun, walaupun perjalanan antara dalam pagar dengan Batakan cukup jauh, tetapi dari berangkat beliau sampai kepulangan beliau ke rumah tetap untuk 1 hari saja. Artinya inilah salah satu karomah para wali-wali Allah, masalah jarak jauh tidak dipermasalahkan bagi wali-wali Allah, walaupun itu antara timur dengan barat. Karena itulah iradat, kemahakuasaan, keinginan, kekuasaan Maha Pencipta, itu Allah Subhanahu wa taala. Syekh Kiai Haji Muhammad Tahir, beliau suka menyendiri bertakhanut ibadah di pulau ini. Namun di zaman dulu, karena banyaknya binatang-binatang buas seperti anjing, babi, ular dan lain-lainnya, sehingga beliau tidak suka dengan gangguan binatang yang haram seperti itu, sehingga beliau garisi dan beliau batasi pulau tersebut sehingga binatang buas tersebut tidak bisa lagi memasuki batas yang beliau garisi di pulau ini. Namun lama-kelamaan dengan derasnya angin laut dan air laut Batakan yang selalu ombak yang selalu besar, maka terputuslah tanahnya yang menyatu dengan tanah Batakan ini, sehingga terputuslah, maka menjadilah pulau yang disebut Pulau Datu atau Pulau Datu Pemulutan atau Pulau Batakan, yang di dalamnya ada makam waliullah yang bernama Kiai Haji Muhammad Tahir. Nah, maka jadilah biasa oleh jamaah disebut kita berziarah ke Pulau Datu, artinya di pulau yaitu kelilingannya laut, maka di tengahnya ada makam aulia Allah,
yaitu satu tempat yang bernama Makam Waliullah atau Pulau Datu yang dinamakan Kiai Haji Muhammad Tahir. Maka menjadilah pulau yang sebatas yang beliau garisi tersebut, maka sekarang disebutlah kita berjarah, kata jamaah, kita berjarah ke Pulau Datu Pemulutan yang bernama Kiai Haji Muhammad Tahir. Maka menyeberangnya kebiasaan itu dengan pakai kelotok. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara dua makam wali-wali Allah keturunan Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Datuk Kalampayan, ada dua makam yang unik sekali di tengah laut. Pertama itu makam wali Allah yang bernama Kiai Muhammad Tahir di Pulau Batakan di tengah laut Batakan. Satu. Yang kedua di tengah laut pulau juga di ujung Pandaran Sampit, itu yang bernama beliau, makam beliau yang bernama yaitu Abu Syekh Abu Hamid, juga keturunan salah satu daripada Datuk Kalampayan, seperti ada menakibnya yang ada di YouTube channel Muhammad Alpianor. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat ridha, menurunkan rahmatnya kepada kita, mengenang daripada sejarah-sejarah singkat manakib wali-wali Allah, sebagaimana Rasulullah bersabda, inda zikril aulia tanzilur rahmat. Ketika dibaca manakib wali-wali Allah, maka Allah senantiasa menurunkan beberapa rahmat atas orang membaca dan orang hadir dan mendengarkannya. Mudah-mudahan kita senantiasa curahan rahmat, menjadi tamu-tamunya oleh Allah baik dunia dan akhirat, sehingga Allah juga mengumpulkan kita bersama wali-wali Allah dunia dan akhirat. Bahkan Allah kumpulkan dengan baginda Rasulullah SAW dunia dan akhirat, karena kita bukti mencintai wali Allah dengan selalu berjarah, dengan selalu yaitu mengenang daripada sejarah-sejarah manakib wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم على المختار شفيعنا ومنقذنا وإياكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله. جئنا bermunajat kepada Allah di makam wali Allah di tengah laut Pulau Batakan, Pulau Datu. Ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami berjamaah ya Allah di tempat para auliamu ini ya Allah, di Pulau Datu ini ya Allah, ya Rahman ya Rahim, di tempat yang Engkau muliakan para aulia-Mu ya Allah. Pada hakikatnya kami ya Allah undangan para wali-walimu ya Allah, sehingga ya Allah kami bertawasul kepada para wali-walimu, juriat-juriat Rasulullah. Bahkan kami bertawasul bersalawat mengawali, bertawasul bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyertakan doa munajat kami ya Allah, masing-masing kami berjamaah ya Allah sesuai hajat munajat kami berjamaah ya Allah. Pasang niat Bapak Ibu sesuai hajat kami masing-masing ya Allah, sesuai hajat masing-masing kami ya Allah, untuk mengharapkan rahmat ridha-Mu, qabul segala hajat doa munajat kami ya Allah. Masing-masing kami berjamaah hajat semuanya ya Allah hanya kepadamu ya Allah, dengan bertawasul dengan para aulia-Mu ya Allah, usan sahibul karamah Asy-Syaikh Kiai Muhammad Tahir dan
keturunan daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Satu Kalimanusan Sahibul Karamah Syekhuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Abah Guru Sakumpul ya Allah ya Rahman Ridhamu ya Allah dengan mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Allah ya Rahman ya Rahim kabulkan segala doa niat kami ya Allah kami melaksana ibadah berziarah ini ya Allah apapun ya Allah nilaikan semuanya ini ya Allah sebagaimana saudara-saudara kami melaksana ibadah berumrah berhaji ya Allah mereka mengorbankan harta pikiran tenaga keuyuhan ya Allah Engkau ganti ya Allah dengan harta yang berlipat ganda ya Allah dengan harta yang mudah ya Allah Engkau mudahkan segala-galanya ya Allah untuk ziarah makam Rasulullah untuk ziarah makam Rasulullah dalam melaksanakan ibadah berhaji dan berumrah Arhamar-Rahimin ya Arhamar-Rahimin farlid 'alal muslimin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam walhamdulillah